your goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitria, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar materi teks deskripsi ya. Jadi, pada video ini kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Namun sebelum kita melanjutkan, apakah kalian sudah pernah membaca cerita yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Nono si Anak Rembulan? Nah, bagi yang sudah membaca, pasti kalian tahu kalau kedua cerita tersebut tergolong ke dalam jenis cerita fantasi, seperti yang akan kita pelajari pada video kali ini. Namun, bagi kalian yang belum pernah membaca, kalian bisa membaca dulu ya. Kekuatan Ekor Biru Nataga menceritakan perjuangan Nataga dan seluruh binatang Tanamodo yang berusaha mempertahankan daerahnya dari serangan pasukan siluman serigala. Nataga sebagai pemimpin membagikan tugas kepada panglima dan pasukan binatang di tiap-tiap titik. Para binatang tersebut bersiap dengan gagah berani dalam mempertahankan tanah mereka. Ketika pasukan siluman serigala mulai berada di Tanamodo, pasukan terdepan dari binatang hutan tersebut mengepung serigala dengan bola api. Banyak jatuh korban di pihak serigala. Namun, para pemimpinnya mulai mengatur kembali pasukan, dan serangan berikutnya tidak mempan lagi. Binatang-binatang tetap tidak putus asa. Mereka tetap menyerang serigala meskipun jumlahnya 2 kali lipat dari mereka. Mereka tidak gentar. Kemudian Dewi Kabut datang dan berbisik kepada Nataga untuk menggunakan kekuatan ekornya. Nataga sempat bingung dengan perkataan itu. Namun, dia tetap berusaha. Kemudian dia menyuruh pasukan binatang untuk berhenti dan mundur menjauh. Lalu, Nataga bergerak maju dengan menyeret ekor birunya. Tiba-tiba ekornya mengeluarkan api yang sangat besar. Lalu dia mengipaskan api yang ada di ekornya, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, tikus, dan rayap. Setelah itu, dia melompat ke arah serigala. Api semakin besar, para serigala mulai terbakar dan kesakitan. Serigala akhirnya kalah. Dan Nataga kembali ke pasukannya yang ada di atas bukit. Mereka merasa terharu, gembira, dan bahagia. Setelah kalian membaca cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, sekarang coba kalian bandingkan dengan teks cerita fantasi selanjutnya, yaitu Nono si Anak Rembulan. Ada karakteristik yang berbeda di antara cerita fantasi tersebut. Setelah kalian baca, nanti kita analisis bersama ya. Setelah kalian membaca kedua cerita fantasi tersebut, pastinya kalian sudah memahami ya, apa itu cerita fantasi. Ya, cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang di dalamnya
berisi imajinatif dari sang penulis. Cerita fantasi ini ditulis agar pembaca seolah-olah masuk ke dalam dunia imajinatif sang penulis. Ada beberapa jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total berarti semua isi ceritanya tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Semuanya merupakan imajinatif sang penulis. Contohnya pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Semua tidak terjadi pada dunia nyata. Namun, kalau fantasi irisan, isi ceritanya sebagian terjadi pada dunia nyata dan sebagian tidak. Contohnya pada cerita Nono si anak rembulan. Pada awalnya, Nono berlibur ke Wulingi itu masih bisa terjadi pada dunia nyata. Tetapi ketika sudah memasuki cerita, seorang anak bernama Trimo menghilang di dalam pohon kenari. Sampai di bawah itu sudah merupakan imajinatif sang penulis atau tidak terjadi pada dunia nyata. Kedua, jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Ada sezaman, ada pula lintas waktu. Sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, baik masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, yang biasa disebut dengan futuristik. Contohnya pada Kekuatan Ekor Biru Nataga. Di situ menggunakan satu masa saja, tidak berganti waktu ke masa lalu atau ke masa depan. Sedangkan lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Sekarang dengan masa prasejarah atau sekarang dengan 40 tahun yang akan datang. Contohnya pada cerita Nono si anak rembulan. Di situ Nono kembali ke zaman Belanda. Padahal saat ini Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Artinya, dalam cerita Nono si anak rembulan itu kembali ke masa lampau yang lebih dari 40 tahun. Maka dinamakan cerita fantasi lintas waktu. Seperti teks yang lainnya, cerita fantasi juga memiliki ciri. Pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Contohnya pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas.
Kepungan api semakin luas, serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Nah, keajaiban atau keanehan ini tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Mana mungkin ekor nataga bisa mengeluarkan api besar bahkan sampai bisa mengepung pasukan serigala. Ciri yang kedua, ada ide cerita. Ide cerita dalam teks cerita fantasi ini terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis. Tidak dibatasi oleh realitas yang ada pada kehidupan nyata. Ide cerita juga bisa berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Sedangkan temanya bisa berupa magic, supranatural, dan futuristik, tertuju ke masa yang akan datang. Contohnya pada cerita Nono si anak rembulan. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nah, pada cerita ini Nono kembali ke masa lampau. Berarti ini irisan ya. Selain itu, pohon kenari juga bisa menghilang. Ini tidak terjadi pada dunia nyata dan apalagi digantikan dengan tenda-tenda, gerobak, kuda, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan berbagai latar. Bisa lintas ruang dan waktu. Maksudnya, peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi juga dapat menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Contohnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Ada latar waktu liburan ke Welingi dan latar pada zaman Belanda. Ciri keempat, tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Dalam cerita fantasi, tokohnya bisa diberi ciri yang unik dan tidak ada dalam kehidupan dunia nyata, karena bisa memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Contohnya, ekor biru nataga dapat mengeluarkan api besar dan mengepung serigala dalam api yang panas. Ada pula si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Ini ada pada cerita Nono si anak rembulan. Kelima, bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Karena meskipun isi ceritanya bisa diilhami oleh latar atau objek yang nyata dalam kehidupan, tetapi berisi fantasi, boleh dikembangkan dengan imajinasi penulis. Contohnya, latar dan objek cerita karangan Joko Lelono yang berjudul Nono si anak rembulan. Cerita ini diilhami dari hasil observasinya terhadap Desa Welingi dan kehidupan pada zaman Belanda. Sehingga ada penggabungan antara kisah nyata dengan imajinasi. Itulah yang disebut dengan fiktif dan bersifat irisan. Ciri keenam, penggunaan bahasa.
Dalam cerita fantasi ini menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Contohnya, "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah-olah hendak menelan binatang-binatang yang mengepungnya. Nah, di situ ada kata yang sudah kakak beri tanda merah ya. Ada hai, tak. Nah, itu bahasa percakapan, bukan bahasa formal karena dia tidak menggunakan kata baku. Sorot mata merah penuh amarah. Nah, ini menandakan bahasa yang digunakan adalah ekspresif ya. Seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Ini bisa juga mengandung majas apa yuk? Pengandaian ya. Nah, sudah paham ya adik-adik terkait pengertian, jenis, dan ciri cerita fantasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas teks deskripsi dan sekarang fantasi. Nanti pada video selanjutnya akan kita bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Tetap ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.